Ini balik lagi sama gua di acara ngocol ngomongin cerita lama sama narasumber gua nih dari STM 3 Kedoya, Bang Riki Haryadi alias Laptop. Iya. Bang, lu alumni tahun berapa, Bang? Gua tua. Dari tahun berapa itu? Sekarang dari 2021 ya. Alumni tahun 2010. Itu berapa tahun? Tua banget itu. 11 tahun. 11 tahun. Mantap. Nih, Bang, lu pas di STM 3 Kedoya itu lu ngambil jurusan apa, Bang? Ngambil jurusan teknik otomotif. Karena pada saat itu cuma adanya teknik otomotif aja yang STM. Kenapa lu ngambil jurusan itu? Kan silai banyak, silai. Iya, silai banyak sebenarnya, tapi gue pengen jadi bot nyelai. Bot nyelai. Berarti lu ngambil jurusan otomotif ya? Iya. Tahun itu. Karena pada saat itu jurusan otomotif itu lagi booming. Widih. Tau nggak? Kayak macam kalau sekarang kan banyak yang apa ya? Apa tuh? Kalau misal sekarang banyak jurusan joget-joget tuh. Yo, iya. Macam TikTok. Joget-joget apa itu? Kalau dulu kalau misal masalah persoalan soal sekolah, banyak yang berlomba-lomba masuk STM. Betul. Karena waktu zaman masuk STM tuh kayaknya wah banget gitu. Itu wahnya karena lu pengen dipandang perempuan kali. Satu itu. Kedua, temennya juga banyak. Iya, Karena keseharian kita kalau misalnya Kamis atau Sabtu itu kita pertunjukannya di jalan gitu. Misalkan jalan mogok tuh pasti wah ke depan ngapain? Nonton apa? Jawa sama DKI ribut. Tapi emang itu udah pasti hari Kamis kok maksudnya ribut gitu. Iya pasti. Jadwalin Itu Kamis sama Sabtu itu pasti gua jarang banget untuk sekolah. Karena apa? Iya. Itu benar Kamis sama Sabtu itu gua gak bawa buku. Berarti rapot tuh merah dong? Enggak, itu memang udah dari sekolah juga kepala sekolah, wali kelas juga udah pada paham. Jadi yang penting lu berangkat sekolah dulu. Terus? Nanti kalau memang lu dipantekin, ya kan, laporan. Telepon sama Pak Suaryana. Kalau memang lu dipantekin sama Bonjer, gitu. Jadi kalau dari telepon, Pak, kita nggak jadi sekolah nih. Kenapa? Di Garden rame. Terus? Masa sih kata yaudah. Nanti bapak kesana, bener, dia ke situ. Karena juga dia misain, udah urus golok, ini misain. Itu lagi pertunjukan begini. Ya misain Bonjernya nggak mau mundur, Kedoya juga nggak mau mundur. Berarti guru lu ngebela lu atau yang mana nih? Dia ngebela kita orang kan bela sekolah. Zaman gua sekolah kan itu masuknya siang kan. Namanya sekolah siang bolong ya kan. Iya. STM siang ceria, penuh juga makanya zaman gue tuh zaman bener-bener angker ya, zaman patas banyak, zaman di jalanan itu tawuran terus, ya kan? Bukannya tradisi sih, emang dari dulu. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya jarang ya, maksudnya sekarang udah zaman medsos, tawurannya lewat online ya. Bener dulu ya. Kalau dulu kan zaman BB, SMS. Nggak ada BB malah. Dulu zaman apa? Huawei sih ya. Berkata ya berarti. Dulu tuh masih zaman Facebook lah. Dulu punya Facebook itu udah keren banget. Makanya dulu tuh memang banyak aksinya di jalan, banyak aksinya di dunia nyata. Kalau sekarang kan di dunia maya banyak. Betul. Banyaknya di dunia maya sekarang. Lihat aja sekarang kerjanya orang di rumah. Habis status dia di jalan, padahal di rumah. Benar. Banyak kokis ya berarti orang-orang sekarang ya. Kita nggak tahu itu. Yang tahu cuma dia sama Tuhan aja. Terus nih Bang, awal pertama lu penasaran masuk STM 3 Kedoya itu apa, Bang? Penataran. Pertama sih penataran kalau soal anak-anak basisnya itu sih tadi ditatar ya. Bukan penataran itu bahasanya perkenalan. Betul. Penataran itu bukan harus disiksa ataupun harus dijolimi. Penataran itu dalam arti perkenalan. Nah, kalau kita sama anak basis kita, itu otomatis satu persatu sama adik kelas sama abang kelas itu kita udah kenal. Iya, betul. Kan? Nggak mungkin namanya ada penataran lagi. Betul. Nah, makanya kita di sini penataran soal ribut. Nah, jadi kalau bisa ribut nih penataran, wah pandek nih sama Bonjer. Pokoknya ributnya sama Bonjer terus deh. Ribut pandek sama Bonjer. Wih kelas satu maju. Kelas 3 belakang, ya kan? Megangnya butuh tali masih golok. Iya. Kalau mundur dibagi-bagi. Iya benar. Digarisin. Iya pernah gue paprakin kelas 3 ya kan? Pas dipaprak anak kelas 3 satunya komen kan. Ngomong, wih itu adegan gue di salon nih, ngapain paprak? Kan? Ya udah gue maju aja sendiri ya kan, stigol yang dibuat dia megang, gue ambil sini bang, stigol lu, gue majuin sama gue bagi-bagi penatarannya. Terakhir penatarannya pas saat ada sama anak yang nggak basis tuh, isi paling cuma kita disuruh A, ya kan, bagi cabai satu-satu, dikasih air minum, suruh minum bareng-bareng, intinya sih buat kekompakan. Oh, pada intinya ya. Pada intinya. Berarti lu basis mana bang?
Bayi sepatu dan 2 gantung. Oh gantung. Nah, pengalaman pertama lu masuk STM itu bang gimana bang? Apa perasaan lu? Perasaan gue pas STM pertama itu ya apa ya? Kayak ada rasa takut gitu gak? Takut sih. Takut. Berangkat sendiri takut, berangkat rame-rame takut juga, Iya. ya kan? Sama-sama takut. Makanya kami kita kelas 1 masih apa ya, perihal mencari tahu ya. Betul. Mencari tahu dan mencari apa sih ini. Ya. Kalau habis ini ngapain sih ya kan? Abang-abang kita seperti apa sih dengan gitu. Iya, betul, Teman betul, kita yang betul. dekat sama kita siapa aja sih Iya. gitu. Baik kelas 1 takut banget, apalagi kita pas pertama datang pasti tanyain, "Dulu basis mana?" Ya kan? Gue gimana ternyata basis. Oh, awalnya nggak tahu Belum tahu ya. Basis apa sih basis kata gue. Itu yang buat main gitar sampingnya. Iya. Itu bahas. Basis apa? Rumah lu di mana? Gantung Bang. Oh, rumah lu di Gantung. Oh, dan Mogot tuh. Iya, dan Mogot tuh. Oh ya udah. Bentar bentar siapa? Lu ada dari siapa? Nah, ada dari siapa? Gua aja nggak tahu. Gua masuk sekolahnya lo sendiri, ya kan? Nggak jual nama. Ya kan? Gua karena teman gua nyuruh masuk sekolah. Kedoya tadi gua nggak tahu 3 Kedoya itu di mana. Gua tahunya di jalan dan Mogot itu cuma duduk DKI Jawa. Betul. Kok nggak ada kereta tuh Pertamina tuh kan, kalau setiap jam 7 tuh pasti anak-anak Jawa pada naik di atas tuh. Oh iya. Pada kalau misalnya yang pada nongkrong di bawah disambit-sambitin batu. Iya, benar. Gua pas nongkrong tuh di Pertamina di situ sama kawan-kawan gua di situ kan, sampai sini anak Jawa. Kata gua Jawa mana? Gua Jawa Tengah, Jawa Selatan, Jawa Barat, nggak tahu nih gua Jawa mana. Iya, nggak taunya Jawa STM Kampung Jawa. Betul. Nah, dari situ gua ngerti STM ya kan. Oh itu STM Kampung Jawa. Nah, ya cita-cita gue pengen masuk itu negeri, STM Kampung Jawa, aku nggak budut ya kan. Gue masuk lah negeri. Dilihat mem gue cuma 26,5 kata gue. Diterima pembangunan. Oh, pembangunan. Kata gue pembangunan. Oh jadi tukang kuli bangunan. Apa aja tukang kuli bangunan. Ini capek-capek sekolah. Kita gue dimasukin STM Kedoya katanya otomotif nih, ngerti mesin. Iya. Lulus dari sekolah pun kita bisa kerja. Betul. Kalau nggak bisa kerja kita bisa buka bengkel sendiri. Ya kan? Itu ekspektasinya ya. Realitanya gimana? Realitanya ya seperti inilah. Itu yang dia ya. Tapi bang, pernah ada nggak kejadian terparah nih sama lu di STM? Kejadian terparah. Parah banget. Parah banget sih sampai gua di ini sih di tujuh bisi sih. Oh, gimana? Ini berat banget ini kayaknya. Iya, kejadian terparah di tujuh bisi itu maksudnya sampai gua ke kampus itu lama lah intinya gitu. Karena perihal itu anak kunci yang ulang tahun itu dan gua nggak ngerti dan kita masih umur 18 tahun. Betul, ya 18 betul. tahun itu masih nggak ngerti lah mana yang baik mana yang buruk. Iya, Kita betul. ngerti cuma ikut-ikutan doang nongkrong ya kan. Kalau kita bisa ikut kita disibangin orang ya kan. Iya. Kalau misal kita nama kita kenal di mana-mana kan orang Betul, harum harum, kan? ya. Harum namanya cewek juga nggak Bisa. Bisa. iya benar. Nah dari situ itu perihal gua yang paling apa ya, menyedihkan gitu maksudnya, sampai gue nyusahin keluarga karena kejadian itu. Iya. Kan kalau soal tawuran itu kan memang banyak negatifnya ya. Betul. Negatifnya bagi orang-orang tua kita ataupun orang-orang yang sukses di sana, luar sana melihat generasi mudanya seperti gua dan orang-orang terdekat gua jauh dari mereka. Betul. Karena kita emosi sesaat ya, maksudnya emosi sesaat kita seakan-akan maksudnya ribut ya kan, kita menang ya, kalau misal kita menang masuk penjara, kalah masuk kuburan. Betul. Kan gitu. Iya. Benar. Itu sih. Nah itu kalau boleh tahu, lu tahun berapa bang waktu masuk di Rujubus itu? Itu tahun 2000 Oktober 2010. 2010. Berarti hampir pengen lulus lu. Iya. Oh kelas 3. Iya. Kelas 3 ya. Terus nih, lu apa sih dapet hal yang baik dari pelajaran yang lu pernah ambil? Terus buruknya apa? Pelajaran yang baik dan buruk yang gue ambil. Ya. Pelajaran yang baiknya gue ngerti namanya yang baik dan yang buruk ya, karena ya kita jangan terlalu, kan ada 5 hal ya, ambisi, emosi, bahaya itu gengsi. Karena gengsi itu orang bisa salah arah ya. Maksudnya salah arah. Kita karena gengsi kita bisa mengikuti ke hal buruk. Betul. Kan? Karena mau tamain gengsi kita berusaha gimana caranya bisa gengsi itu terpenuhi. Iya. Gitu. Jadinya hal-hal yang buruk yang kita ambil. Iya betul. Nah, itu yang paling bahaya. Menurut gue sih hal yang paling pentingnya
yaitu yang paling baiknya ya kita dari itu kita tahu mana teman mana lawan gitu. Ini balik lagi di Rumah Kedai 20 di Jalan Makaliwe 1 nomor 20. Ini kita lagi nge-review bang laptop dari alumni 3 Kedoya tahun 2010. Oh, dan katanya sih, ceritanya serem-serem sih. Iya. Dari tadi aja kita dengerin ya kan. Kayak hantu. Bang, ini lu kesibukan lu apa sekarang, Bang? Kesibukan gue sekarang gue pengen ngurusin kuliah aja. Jurusan? STM tuh kuliah loh. Jurusan gue mau tahu jurusan apa ya? Ayo. Nggak masuk. Gue STM. STM jurusan otomotif. Tapi kuliah ngambil jurusan pendidikan bahasa dan sastra. Masuk nggak tuh? Bahasa harusnya teknik. Iya maksudnya. Kenapa? Karena gue udah pusing soal baut sama obeng. Linggis nggak dimasukin linggis? Nggak masuk. Kenapa? Linggis tukang gali. Iya. Pembangunan yang salah. Pembangunan. Nggak masuk. Kalau misal linggis nggak masuk. Itu makanya gue ngambilnya ke sastra bahasa. Karena menurut gue pendidikan bahasa dan sastra itu menurut gua ke semua merata, ya kan? Betul. Bisa masuk kemana aja, ya kan? Karena kita bisa berbahasa, jadi bahasa itu adalah kunci. Betul. Bahasa itu adalah kunci. Banyak orang yang bilang, ngapain sih lu ngambil jurusan bahasa Indonesia? Lu kan udah bisa bahasa Indonesia, ya kan? Tapi lu nggak tahu cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Benar ya benar. Kayak gitu. Berarti lu nanti kedepannya jadi guru dong? Insya Allah. Gue demen nih orang panutan kayak begini. Awalnya nakal, terus kedepannya bisa proses, mikir, akhirnya punya cita-cita kayak gini. Positif ya. Iya. Kan kalau sekarang gue lihat-lihat dari anak STM tuh kayak gue sekolah di STM terus nggak dapat pelajaran apa-apa, ya udah begitu aja. Tapi dari lu bisa ngeliat, oh gue harus kuliah lah. Iya, harus. Ya, harus. Kalau misal gue nggak ngeremehin SMK ya, sebenarnya SMK itu lulusan. Cuman lu nggak ngeremet, cuman lu ngomong gimana dong? Gue ngeremehin cuman Gimana? sebelumnya kan minta maaf dulu. Dan akhirnya ngebongkar. Kan ngasih tahu. Kalau SMK itu pemikiran SMK seperti apa sih? Jangan kan pemikiran SMK, pemikiran SD aja kan banyak tuh. Yang banyak lulusan SD tapi dia nggak ngerti namanya SMK. Iya betul. Pasti dia nggak ngerti namanya rumus-rumus kimia. Iya ya kan? Betul. Nggak ngerti dia rumus-rumus kimia. Taunya SD aja satu bagi satu angkat 100 atau apa kan gitu. Dia nggak ngerti namanya biologi, fisika, nggak ngerti itu. Kalau lalu biologi ngerti mbak? Insya Allah. Gimana ya? Nggak ngerti. Ini panutan, belum masuk panutan ya, karena gimana? Ya itu yang gue bilang tadi, dari buruk menjadi baik, dari hitam menjadi putih. Nah bang, pas lu di kejadian STM, ada nggak hal yang paling terlucu bang? Yang menurut lu sampai ketawa ngakak, kencing kah? Misalkan teman-teman lu ketinggalan lah, sendalnya sepatunya copot lah. Enggak. Itu yang paling lucu itu gua waktu mending patas. Mending patas. Mending patas namanya lagi ini ya namanya pada mabuk mending ya kan naik jalan jatuh nggak berasa. Jatuh dari Memang itu jatuh dari patas dari tangan bapak jatuh dir. Bangun mana mobil mana? Udah nggak ada. Oh yang lucu. Dan itu anak-anak maksudnya pada, wih itu mana? Pas sampai gantung. Mana ketinggalan. Kami itu pun naik pajak kan gua. Yo ketinggalan. temen lu ada yang sadar satu. Gak bisa ada. Orang pada gila semua. Apa lu nahan tensin kah di situ bang? Tensin lecet nggak berasa. Lecet naspar. Tapi keren sih kalau lu Itu hal yang terlucu sih menurut gua. Itu yang namanya zaman SMK ya zaman SMK kita ya itulah maksudnya lagi mencari jati diri. Betul. Lagi mencari jati diri. Otak belum tumbuh dengan semestinya. Masih belum dikatakan dewasa lah. Harap memakluminya. Berarti lulus sekolah ditambahin cukup jadi dewasa. Alhamdulillah. Terus tumbuh ya. Harus itu. Mereka berkembang. Nah, apa? Ada apa kesan dan kesan lu buat junior nih? Apa kira-kira misalnya? Pesan dan kesan. Iya, Buat junior ya. Menurut gue sih ya usahain semaksimal mungkin jadi yang lebih baik ya kan, jangan ikutin yang terburuk yang sebelumnya. Iya. Mungkin alumni kayak menurut
gua nggak patut dicontoh kalau soal yang terburuknya. Nah. Tapi ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Nah. Ya kan? Pasti faktor lu ya. Faktor lu itu faktor usia lebih dari 18 tahun dia pasti otaknya berkembang berpikir Iya. kan secara dewasa dia pasti tahu oh itu udah nggak baik Betul. ya. Tapi kalau misalnya walaupun kita tetap kita kasih tahu pesan tapi umur dia masih segitu tapi tetap aja pemikiran dia masih segitu. Belum masuk. Dibilang lu kerja lu bagiin orang tua segala macam emang ada nggak mungkin nggak ada di diri anak itu buat membagikan orang tua untuk buat dirinya sukses. Iya. Tapi ya gimana dia berkembang itu gimana keluarganya gimana lingkungannya Betul. teman-temannya kan mau tahu siapa dia kan lihat dari keluarganya dan siapa temannya. Berarti ini faktor U apa faktor lingkungan? Faktor usia dan faktor lingkungan sama. itu dua faktor yang apa ya, mempengaruhi sangat mempengaruhi Lingkungan lebih parah kayaknya ya, lingkungan. kalau lingkungan kan mungkin bisa kita rubah soal lingkungan anak gua nggak usah masuk STM lah kerjanya tawuran terus kan gitu. Iya, kita masuk STM tapi kita lihat dulu maksudnya anak itu yang masuk STM dilihat aja maksudnya pulangnya. Nih, makasih buat Bang Erto atas ceritanya. Buat konten ngocel kali ini, kalau kalian pengen undang narasumber yang lain, tinggal tulis di kolom komentar. Terus jangan lupa subscribe juga Instagram apa Bang? Pemain cadangan 1971. Nah, lu bisa follow juga Instagramnya Bang Erto. Thank you dari gua dan Smell TV. Smell TV, gas terus.